Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 10. We will present the result of interview and observation of UMKM. Before that, let me introduce. My name is Alin Clara and my friend Yunina Fadilatin and Zahra Natasha. Oke, sebelumnya apa pengertian dari UMKM sendiri? Jadi, UMKM adalah suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Oke, jadi di sini kami mengambil observasi UMKM tentang makanan lesehan. Jadi, bagaimana UMKM tersebut merancang sebuah strategi bisnis? Di sini ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Jadi perencanaan itu menjadi salah satu fungsi yang sangat penting untuk membuka usaha baru. Jadi tindakan yang perlu kita rencanakan yaitu mempersiapkan segala sesuatunya sampai usaha siap dioperasikan. Jadi bisnis UMKM ini tuh bisa disebut bisnis keluarga. Karena dulunya perencanaan dari keluarga yang ingin mempunyai bisnis sendiri. Merencanakan bisnis ini dimulai dari nol yang dimana menggunakan modal milik sendiri. Yang kemudian kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur-unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Jadi, tujuan pengorganisasian ini adalah untuk membimbing sumber daya manusia yang ada untuk bekerja sama secara efektif. Jadi, pengorganisasian pada UMKM makanan lesehan ini awalnya itu dilakukan hanya anggota keluarga saja. Tetapi, sering berkembangnya bisnis ini membutuhkan karyawan untuk membantu pengorganisasian di bagian melayani pelanggan. Dan yang ketiga itu ada kepemimpinan atau leading. Jadi setelah rencana tersebut dibuat, struktur organisasinya sudah dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya itu adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Jadi fungsi kepemimpinan ini secara sederhana itu untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Nah, jadi dalam UMKM ini itu dalam fungsi kepemimpinan itu mengarahkan karyawan agar bekerja dengan baik dan selalu sopan kepada pelanggan. Gaya pemimpinannya ini santai dan tidak menekan karyawan, asalkan karyawan dapat bersikap dengan baik. Dan yang terakhir itu ada pengendalian atau controlling. Jadi, fungsi controlling atau pengendalian ini adalah fungsi manajemen yang dimana peran dari persona yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengendalian agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Jadi dalam UMKM makanan lesehan ini yang kami ambil pada fungsi controlling ini itu dikontrol langsung oleh pemilik dari keuangan dan produksi. Tapi kalau menjual yang mengontrol itu karyawan. Dan di sini ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada merekrut karyawan. Di dalam UMKM yang kami ambil ini, dalam merekrut karyawan itu tidak ada syarat khusus. Tetapi dalam mencari karyawan yang rajin, niat untuk bekerja, dan tidak lelet di kerjaan. Karena menghadapi banyak customer yang berbeda-beda karakter, seperti ada yang sabar,
menunggu pesanan, ada yang tidak sabaran dan ingin cepat-cepat. Dan ada juga pelanggan yang slow, dan ada pelanggan yang suka marah-marah atau permintaan yang tidak sesuai. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai UMKM yang telah diwawancari. Yang pertama di sini ada pelatihan karyawan. Untuk pelatihan karyawan ini, karyawan baru akan diberi training untuk mengenal job desk apa yang harus dikerjakan. Mereka akan diberi training dari cara melayani customer yang baik, cara membakar, dan lain-lain. Yang kedua di sini ada membangun karyawan. Untuk pembangunan karyawan ini, karyawan baru akan diberi pelatihan dengan cara memasak lanjutan, pelatihan komunikasi, dan cara melayani pelanggan lebih lanjut. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada motivasi kerja dalam skala kecil. Owner sering mengajak karyawan untuk bercanda di sela-sela kerjaan agar suasana kerja tidak tegang dengan tujuan membuat karyawan nyaman di tempat kerja dan meminimalis mereka untuk mencari pekerjaan yang lain. Owner juga seringkali mengajak karyawannya untuk pergi berlibur. Poin selanjutnya di sini ada manajemen operasi. Manajemen operasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama proses produksi dan teknologi yang digunakan. Di UMKM yang kami ambil tidak ada teknologi khusus dalam memproduksi dan hanya menggunakan kompor biasa. Yang kedua di sini ada pengelolaan stok. Untuk makanan juga diolah dadakan yang biasanya satu hari bisa memproduksi kurang lebih 80 kg per hari. Selanjutnya di sini ada manajemen. Pada awal membangun bisnis, UMKM tersebut menggunakan modal sendiri yang bermodal 120.000 di 18 tahun yang lalu dimulai bisnis ini sampai sekarang. Terus di sini juga ada manajemen pemasaran. Strategi pemasaran UMKM itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, strategi yang digunakan jika pembeli makan di tempat menyediakan free refill sambal. Yang kedua, word of mouth atau dari mulut ke mulut, yang dimana pembeli memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk mencoba makanan tersebut. Yang ketiga di sini ada menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk tempat promosi UMKM tersebut. Melanjutkan penjelasan teman saya. Selanjutnya ada manajemen strategi. Ada analisis SWOT yang terdiri dari strengths, weakness, opportunities, and threats. Yang pertama ada strengths, artinya kekuatan. UMKM ini mengolah produknya atau makanan ini dimasak menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia yang kebanyakan rasanya itu manis asin seperti itu. Lalu UMKM ini juga mendapatkan dukungan baik dari orang-orang sekitar karena yang sebelumnya di lokasi sebelumnya itu mendapatkan respon yang baik dan banyak orang-orang yang suka dengan rasa makanan tersebut. Dan sekarang sudah pindah lokasi menjadi lebih besar lagi lokasinya. Dan itu juga mendapatkan respon yang baik dan pelanggan pun kembali lagi untuk ke sana. Yang selanjutnya jadi UMKM ini sudah akrab ya dengan pelanggan-pelanggan yang sering dibeli karena kebanyakan pelanggan di situ pelanggan-pelanggan yang sebelumnya sudah beli dan kembali lagi karena mereka merasa cocok dengan rasa makanan tersebut seperti itu. Yang selanjutnya ada weakness. Weakness itu ada kelemahannya. Jadi kelemahan UMKM ini tuh banyak pesaingnya, banyak penjual yang sama di sekitar UMKM tersebut. Jadi sepanjang jalan itu banyak penjual yang sama, yaitu lesehan, ada sekitar 2-3 penjual yang sama. Lalu persaingan harga dengan UMKM lain itu juga mempengaruhi atau menjadi kelemahan karena kebanyakan orang pasti akan membeli makanan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Sedangkan itu menjadi poin penting ya untuk harga itu. Yang ketiga ada opportunities, yang artinya peluang. Peluang dari UMKM ini sangat besar ya menurut saya karena posisi UMKM ini berada di pinggir jalan, yang jalan utama
banyak dilalui orang-orang yang pastinya dia memiliki banner besar yang nanti orang lewat pun akan lihat langsung bannernya seperti itu. Lalu harganya tuh terjangkau dengan porsi yang lumayan banyak ya, bisa dibilang banyak, dengan rasa yang menurut saya enak karena sudah pernah mencoba. Dan UMKM ini juga sering membuka catering untuk acara besar atau kecil, terutama saat bulan puasa. Mereka banyak menerima pesanan-pesanan seperti itu. Tujuannya juga biar dikenal lebih banyak orang. Yang selanjutnya ada tears atau ancaman. Ancaman ini karena persaingan yang ketat antar UMKM lain, yaitu tentang harga ya pastinya. Orang akan memilih harga yang lebih murah dibanding harga yang mahal, dan juga kebanyakan lesehan harganya normalnya 15-20 ribu kan, dan disitu ya lumayan. Lalu ada kenaikan bahan baku. Kalau sekarang kan harga bahan baku itu semakin lama semakin naik. Nah, dengan naiknya bahan baku itu otomatis penjualan produk itu akan dinaikkan harganya. Nah, dimana disitu akan menekan margin keuntungan dari UMKM tersebut, dan mereka juga akan bersaing lagi dengan UMKM lain atau lesehan yang lain dengan harga yang murah ya dan harga yang mahal. Lalu pelanggan kan biasanya sudah biasa dengan harga yang murah atau harga yang sebelumnya, tapi karena bahan baku naik, jadi mau tidak mau ya harga produk tersebut juga harus dinaikkan. Lalu ada teknologi dan digitalisasi. Kalau UMKM ini saya lihat belum terlalu digitalisasi, dan kalau mereka tidak memanfaatkan dengan baik digital dan teknologinya, akan kalah unggul dengan pesaing-pesaing yang lain. Karena di zaman sekarang order lewat GoFood, ShopeeFood itu sangat banyak karena banyak orang yang tidak sempat untuk membeli ke toko langsung, ke UMKM-nya langsung, ke warung-warung langsung. Jadi mereka akan menggunakan aplikasi GoFood atau ShopeeFood seperti itu. Yang selanjutnya ada etika bisnis dalam menjaga kualitas bisnis UMKM tersebut. Jadi ada beberapa poin yang owner sampaikan saat wawancara, yaitu dengan menjaga kualitas makanan agar tetap stabil dan lebih baik lagi. Lalu menjaga relationship dengan customer, where to be nice dengan customer, royal dengan customer, dan bersikap sopan dengan customer. Dengan tujuan itu customer akan suka dan mereka akan balik lagi, karena customer juga akan menilai dari pelayanannya. Jika pelayanan yang baik, maka mereka akan suka dan akan senang untuk kembali lagi karena merasa dilayani dengan baik. Dan juga untuk kualitas seperti itu wajib ya untuk setiap UMKM kuliner itu menjaga kualitas produk itu wajib, karena kebanyakan orang juga melihat dari kualitas produknya. Ketika tidak baik ya mereka tidak akan beli, dan ketika baik dia akan beli. Lalu selanjutnya ada lingkungan bisnis tentang menangani pesaing. Yang saya dapat dari owner kemarin, pesaing bukan masalah ya untuk mereka, karena mereka percaya bahwa ketika menjual sesuatu pasti ada pelanggan yang beli, dan mereka percaya juga rezeki tidak akan tertukar. Dan ownernya bilang kalau pesaing itu tidak mengganggu satu dengan yang lain itu tidak masalah, asalkan tidak membuat keributan atau kecurangan untuk bisnis-bisnis yang lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.